ever seen the waste around you? Halo, nama saya Syaiti Patmi, mahasiswa penciptaan seni rupa ISI Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang patung saya yang berjudul First Warning yang terbuat dari bahan limbah tekstil. Manusia pada hakikatnya hidup untuk mengekspresikan diri melalui berbagai cara. Salah satunya adalah berkesenian, dan patung merupakan salah satu di antaranya. Dalam bukunya L'Esthétique 1879, Tolstoy mengatakan bahwa fungsi seni adalah mengekspresikan keseluruhan emosi manusia dalam bentuk kesedihan maupun kesenangan. Patung memiliki berbagai fungsi tergantung perspektifnya. Ada patung religi, kemudian patung dekorasi, atau bahkan patung monumental seperti patung yang berada di kota Solo, yaitu patung Slamet Riyadi yang terbuat dari bahan perunggu. Beberapa seniman melihat sebuah material dari perspektif konstruksi atau kekuatannya. Namun, tak jarang beberapa seniman menggunakan material untuk menjadi bagian dari gagasan ide mereka. Seperti Studio KCA yang membuat sebuah patung whale atau paus dengan menggunakan bahan limbah plastik yang mereka temukan di sepanjang pantai Pasifik dan Atlantik. Nah, penggunaan material limbah plastik ini juga berkaitan dengan pesan yang mereka sampaikan, yaitu tentang isu global warming. Teknik yang digunakan yaitu teknik assembling, dengan mengikatkan berbagai limbah plastik yang telah disortir berdasarkan warna dan fungsinya, kemudian dirakitkan dengan base kawat yang ada. Satu contoh tersebut merupakan bukti bahwa penggunaan material dapat menjadi bagian dari ide gagasan atau konsep karya dalam penciptaan karya. Tahun 2018, saya pernah mengikuti suatu ajang desain yang diadakan oleh ISI Surakarta dengan judul Batik Art Festival. Di sana terdapat subkategori yaitu Recycled Fashion, di mana lomba yang dikategorikan berasal dari bahan limbah. Ketika itu saya melihat bahwa di area Ring Road Mojosongo, Kota Surakarta terdapat banyak sekali truk yang lalu lalang. Sebagai salah satu jalur yang sangat padat, tentu akan linier dengan produksi dan aktivitas yang ada. Hal ini menyebabkan banyak sekali limbah ban truk, ban dalam untuk spesifikasinya, itu banyak berserakan di mana-mana. Di darat, ban tersebut akan mencemari lingkungan. Jika di air, dia akan menghambat persaluran air. Kemudian jika dibakar, dia akan menimbulkan polusi di udara. Dari hal tersebut, saya merasakan bahwa material ban bekas ini perlu diangkat. Kemudian saya membuat baju atau artwear menggunakan ban bekas tersebut dan menyambut gelar juara 1 nasional saat itu. Dan di tahun 2020 saya mendapatkan dana hibah dengan program PKM atau program kreativitas mahasiswa untuk membuat dompet dari limbah ban yang sama. Nah, pesan-pesan ini menurut saya sangat penting ketika ada sebuah limbah atau benda yang sudah tidak terpakai diwujudkan kembali menjadi karya seni. Dan kali ini saya ingin membuatnya kembali. Bagi saya, penting adanya ketika kita berkarya untuk menyampaikan pesan, terutama terhadap isu lingkungan yang sedang hangat-hangatnya. Dan bagi para seniman, berekspresi dengan karya adalah salah satu cara untuk mengingatkan manusia bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Karya-karya yang diangkat atau diciptakan untuk membawa pesan-pesan tentang isu lingkungan disebut ecological art. Kali ini saya akan mengangkat ecological art dengan mencari sosok yang menurut saya sangat menggambarkan bagaimana harus memelihara alam. Salah satunya adalah Narasimha Awatara. Diceritakan dalam kitab bahwa Narasimha Awatara merupakan bentuk penjelmaan Dewa Wisnu dengan wujud badan manusia dan berkepala singa. Dia menghancurkan atau membunuh sang raksasa dengan kuku-kuku tajamnya sebagai bentuk dalam melindungi manusia dari angkara murka. Diceritakan bahwa Narasimha Awatara merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang turun ke bumi pada zaman Satya Yuga untuk menolong manusia dari kekejaman raksasa yang bernama Hiranyakasipu.
Hiranyakasipu merupakan Raja Asyura atau raksasa yang sangat membenci Dewa Wisnu. Karena adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Dewa Wisnu dalam penjelmaan sebagai Waroho. Karena raksasa Hiranyakasipu sangat membenci Dewa Wisnu, maka ia datang ke Dewa Brahma, berharap bahwa dia tidak bisa dibunuh dalam bentuk apapun. Pada awalnya, Dewa Brahma tidak mengabulkan permintaan sang raksasa. Namun karena kegigihannya, kemudian Dewa memberikan berkah, yaitu Hiranyakasipu tidak dapat dibunuh oleh manusia, hewan, maupun dewa. Namun, Dewa Wisnu mengubah dirinya menjadi manusia berkepala hewan, sehingga berkah yang diberikan oleh Dewa Brahma tidak berlaku bagi raksasa Hiranyakasipu. Cara Narasima Awatara ini dalam mengcounter atau menangkal berkah dari Brahma membuat saya merasa bahwa sosok ini begitu istimewa, sehingga saya ingin mewujudkan menjadi sebuah karya yang membawakan tentang tema isu lingkungan. Saya tidak ingin menggambarkan Narasima Awatara sebagai sosok yang kejam dalam posisi ini, tetapi sosok yang memberikan peringatan, karena pada hakikatnya Dewa Wisnu ditugaskan untuk memelihara alam. Kampanye kerusakan lingkungan memang beredar di mana-mana, tertulis dengan sangat jelas dan besar di antara banner-banner yang ada. Tetapi akan sangat unik apabila kita membuat suatu karya yang berasal dari media kerusakan lingkungan itu sendiri. Contohnya adalah dengan limbah kain. Perlu diketahui bahwa limbah kain atau limbah tekstil merupakan limbah kedua terbesar penyumbang kerusakan setelah minyak dan gas. Patung ini merupakan ekspresi saya dalam menyampaikan pesan tentang isu lingkungan dengan menggunakan media dari hasil kerusakan lingkungan itu sendiri, yaitu limbah kain. Narasima Awatara dipilih karena merupakan salah satu penjelmaan dari Dewa Wisnu yang memiliki cara unik dalam menangkal suatu berkah dengan kecerdikannya. Narasima Awatara juga bagian dari penjelmaan Dewa Wisnu yang merupakan sosok pemelihara alam. Tujuan penciptaan karya ini yang pertama adalah menjelaskan konsep dalam penciptaan reinterpretasi Narasima Awatara pada karya patung berbahan dasar limbah. Kemudian yang kedua, yaitu mendeskripsikan tahapan dalam menciptakan karya patung yang memuat reinterpretasi tentang Narasima Awatara. Yang ketiga, menunjukkan karya patung reinterpretasi Narasima Awatara dan mempublikasikannya. Kemudian manfaat penciptaan, yang pertama yaitu 1, memberikan pengetahuan penciptaan karya ecological art. Kemudian yang kedua, memberikan sarana ekspresi berkarya 3 dimensi dengan eksplorasi material limbah. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan pengetahuan dari hasil perwujudan karya, reinterpretasi Narasima Awatara berkaitan dengan teknik assembling, dry brush, spray, dan plakat. Dalam penciptaan karya ini, saya menggunakan metode versi Gustami, yaitu dengan 3 tahap, eksplorasi, perancangan, dan perwujudan. Pada tahap eksplorasi, saya melihat lingkungan sekitar saya yang masih banyak limbah, entah itu limbah kain, limbah kaca, ataupun limbah ban bekas yang ada. Kemudian, ketika melakukan outing class di Yogyakarta, tepatnya di studio milik Pak Heridono, saya mendapatkan berbagai macam inspirasi di sana. Selain itu, berselancar di internet untuk melihat data-data pencemaran lingkungan dan dampaknya juga sangat membantu. Wawancara dengan Bli Surya serta membaca buku teologi tentang agama Hindu memberikan saya inspirasi tentang bagaimana wujud dan apapun yang berkaitan dengan Narasima Awatara. Dalam tahapan perancangan ini, apapun yang terkait di dalamnya dihasilkan dari temuan atau berselancar ketika proses eksplorasi. Setelah melakukan beberapa desain alternatif, terpilihlah satu desain utama, yaitu kepala singa bermasker dan 4 tangan manusia. Hal ini menginterpretasikan tentang bagaimana wujud Narasima Awatara yang berbentuk manusia berkepala singa. Meskipun dalam kisah aslinya Narasima Awatara membunuh raksasa dengan kuku-kuku tajamnya dan tidak menggunakan senjata seperti Dewa Wisnu dalam perwujudannya, namun dalam karya ini saya akan tetap menempatkan 4 senjata tersebut agar menguatkan kesan dari Dewa Wisnu.
Dalam tahap perwujudan kali ini, saya hanya akan mewujudkan satu tangan dengan jari yang terikat dengan cakra Sudarsana. Jadi, karya ini merupakan bagian kecil atau bagian dari keseluruhan karya yang nantinya akan menjadi tugas akhir saya untuk magister di ISI Surakarta. Pada awalnya, saya ingin mengawali karya Studio 1 ini dengan menggunakan ban bekas. Salah satu karya yang pernah saya gunakan ketika tahun 2018 dan 2020 dalam menciptakan karya. Tetapi, well, disaster happened. Di tengah jalan saya menemui kesulitan tentang bagaimana pengaplikasian ban yang teksturnya cukup lentur dan keras di saat yang bersamaan dan membuat saya kesulitan dalam mengaplikasikannya. Alhamdulillah, berdasarkan diskusi dengan Bapak Agung dan Mr. Teguh selaku pengampu dari Studio 1 kali ini, saya menemukan jawaban dengan menggunakan limbah kain. Nah, kebetulan limbah kain di daerah Solo itu cukup banyak karena industri fabric or kain di area Surakarta cukup tinggi ya. Jadi saya pada suatu hari mendatangi sebuah pabrik clothing yang tentunya memiliki banyak limbah kain dan saya meminta untuk menggunakan limbah kain tersebut untuk menjadikan karya. Dan alhamdulillah sang pemilik sangat baik hati untuk memberikan kesempatan saya dalam berkarya menggunakan limbah kain tersebut. Proses perwujudan diawali dengan membuat base atau dasaran patung. Ini digunakan untuk memastikan bahwa patung memiliki kekuatan yang kokoh ketika dibawa kemana-mana ataupun ketika dilakukan untuk pameran. Tahap selanjutnya saya menggunakan kawat jaring dan kawat streaming untuk membuat dasaran bentuk tangan yang ada. Bentuknya pada dasarnya standar seperti ini. Kemudian saya merangkainya dengan ikatan kawat satu persatu untuk mengejar kebentukan dari tangannya sendiri. Kemudian setelah base kawat sudah cocok dan kokoh menurut saya melakukan penyortiran kain karena pada dasarnya limbah kan tidak bisa ditemukan secara utuh. Ada beberapa yang tipis, kemudian ada beberapa yang tebal. Dan saya harus mengkategorikan masing-masing bahan agar nantinya tepat digunakan ketika membuat karya. Jadi beberapa kain yang panjang saya pisahkan, kemudian kain yang pendek saya kategorikan dalam beberapa bentuk. Dengan bantuan lem tembak, saya menempelkan kain-kain tersebut ke sepanjang kawat streaming yang ada untuk menutupi setiap lapisan kawat itu sendiri. Saya melanjutkan dengan tahap untuk mengecat seluruh permukaan patung tersebut dengan menggunakan bahan cat tembok yang dicampur dengan lem putih untuk merekatkan kain yang ada. Setelah cat kering, kemudian saya lapisi dengan cat spray berwarna tembaga. Nah, proses ini tentu memakan waktu tidak begitu lama karena kondisi cat spray yang ada merupakan material yang tipe cepat kering. Jadi proses ini berakhir ketika spray berlangsung. Hasil patung karya saya kali ini merupakan patung yang terbuat dari bahan limbah kain atau limbah tekstil dengan dimensi 100 cm x 40 cm x 140 cm. Saya memberikan judul pada karya ini yaitu First Warning. Secara keseluruhan, patung ini berbentuk tangan yang memiliki kuku tajam seperti Narasimha Awatara dengan membawa cakra Sudarsana, yaitu salah satu senjata dari Dewa Wisnu. Di bagian bawah dari patung ini terdapat gedung-gedung yang menginterpretasikan sebuah kota atau kemajuan teknologi yang tidak mempertimbangkan tentang kerusakan alam. Jadi, kain-kain tersebut melilit gedung itu yang merupakan hasil dari kecerobohan manusia dalam ketidaksempurnaannya dalam mengelola apapun yang mereka buat, sehingga mencemari lingkungan alam. Di dalam cerita aslinya, Narasimha Awatara membunuh raksasa dengan menggunakan kuku tajamnya secara sadis. Namun di sini saya ingin memperlihatkan bahwa terdapat cakra Sudarsana yang berhenti, di mana itu menandakan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan dengan memberikan peringatan pertama atau first warning. Dalam posisi ini saya ingin memberikan pesan bahwa Dewa tidak begitu kejam dalam mengingatkan manusia, sehingga karena kebaikan hatinya dia mengirimkan pesan pertama untuk manusia
Karena pada dasarnya konsep dari Dewa Wisnu sendiri adalah memelihara alam. Warna tembaga yang digunakan tercetus dari fungsi tembaga itu sendiri, yaitu tembaga merupakan material yang baik dalam menyampaikan aliran listrik, sehingga saya di sini ingin menggunakan tembaga atau warna tembaga itu untuk memberikan pesan bahwa Tuhan menghantarkan pesan juga dengan baik. Demikian pembahasan tentang karya saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.